Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Tamim. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang teori evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Teori evolusi. Sebelum masuk ke teori-teori evolusi, kita harus tahu pengertian dari evolusi itu sendiri. Evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama dari generasi ke generasi. Teori-teori yang sering kita dengar berasal dari tiga ilmuwan. Yang pertama, Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, yang mana menurut Charles Darwin, alam akan menyeleksi sendiri makhluk mana yang akan bertahan dan makhluk mana yang akan punah. Untuk memperkuat teorinya tersebut, Charles Darwin mengambil contoh, yaitu pada zaman dahulu terdapat jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Makanan jerapah tersebut adalah pucuk daun pada pohon, kan pohon tinggi. Terus jerapah berleher pendek tersebut tidak mencapai makanannya. Yang mencapai makanannya itu hanya jerapah berleher panjang. Sehingga jerapah berleher pendek tersebut dia mati dan mengalami kepunahan. Dan yang bertahan itu hanya jerapah berleher panjang. Selanjutnya yang teori yang selanjutnya berasal dari ilmuwan yang bernama Jean-Baptiste. Menurut Jean-Baptiste, evolusi terjadi karena adanya adaptasi, yang mana untuk memperkuat teorinya tersebut, Jean-Baptiste mengambil contoh, yaitu pada zaman dahulu terdapat jerapah berleher pendek dan jerapah berleher pendek. Makanannya juga adalah pucuk daun dari pohon. Karena kedua jerapah tersebut tidak mencapai makanannya, maka mereka akan menjulurkan lehernya. Maka lama-kelamaan leher jerapah tersebut akan panjang, sehingga anak cicit dari jerapah tersebut akan berleher panjang. Itu teori menurut Jean-Baptiste. Selanjutnya, teori dari August Weismann. Di sini lebih tepatnya August Weismann tidak berteori sendiri, tetapi dia hanya ingin mengetahui kira-kira teori mana yang benar antara teori dari Charles Darwin dan Jean-Baptiste. Karena dia ingin tahu, maka dia melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan tikus berekor panjang. Kemudian tikus berekor panjang tersebut dia nikahkan dengan tikus betina yang berekor panjang. Kedua tikus tersebut dia potong ekornya. Kemudian kan mereka menikah, tikus tersebut dibiarkan menikah, maka menghasilkan keturunan. Dan ternyata keturunannya tersebut berekor panjang. Jadi, dia melakukan percobaannya kembali dari anak tikusnya tadi toh. Dia nikahkan kembali dengan tikus betina yang ekornya sudah dipotong juga. Dan ternyata hasilnya dia masih memiliki keturunan berekor panjang. Jadi, percobaannya ini dia lakukan sebanyak 21 kali dan hasilnya tetaplah sama. Jadi, teori dari percobaan dari si August Weismann tidak mendukung teori dari si Jean-Baptiste. Tetapi, percobaan yang dilakukan oleh August Weismann mendukung teori dari Charles Darwin. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati. Tokoh yang berteori yaitu Aristoteles dan John Needham. Teori Aristoteles. Sepotong daging busuk terdapat larva lalat. Si Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat berasal dari daging yang membusuk. Teori Needham. Melakukan percobaan yaitu dengan memanaskan air kaldu menggunakan tabung labu. Air kaldu yang dipanaskan tersebut dipanaskan tidak sampai mendidih dan ternyata terdapat banyak mikroba di dalam air kaldu tersebut. Terus teori abiogenesis ditentang oleh teori biogenesis, yang mana menurut teori biogenesis adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh-tokoh yang berteori yaitu yang pertama, Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan yaitu dengan
Memanaskan air kaldu menggunakan tabung labu. Tabung labu tersebut ada yang ditutup dan ada yang dibiarkan terbuka. Dan ternyata pada tabung yang tidak ditutup, di dalamnya itu air kaldunya itu keruh dan terdapat banyak mikroba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mikroba tersebut berasal dari udara, sedangkan air kaldu yang ditutup tadi itu dia tidak terdapat mikroba sama sekali. Selanjutnya, teori selanjutnya berasal dari si Lazaro Spallanzani, si Francisco Redi, yang mana Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan tabung yang di dalamnya terdapat daging. Tabung tersebut ada yang dibiarkan terbuka, ada yang ditutup menggunakan kain kasa, dan ada yang ditutup rapat menggunakan penutup toples. Dan ternyata ini pada tabung yang tidak tertutup terdapat banyak larva lalat, sedangkan pada tabung yang hanya tertutup kain kasa, di atas kain kasa terdapat larva lalat, dan sedangkan pada toples yang tertutup rapat dia tidak memiliki larva lalat sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa larva lalat tidak berasal dari daging yang membusuk, melainkan berasal dari lalat yang hinggap di atas daging yang membusuk. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.